Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahm. Allahumma iftah abwaaba madarina ma'rifatika wa firna fiha wa arafna jami'a maratibiha wa manaziliha wa maqamatiha warfa'na ila a'la maratibiha. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati jami'an, aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu tidak sedang lagi puasa kan ya? Karena bulan Ramadan masih panjang, jadi mudah-mudahan ibu-ibu juga tidak capek. Saya tidak mau berlama-lama karena mungkin sudah capek di jalan, tapi setidaknya kalau kita pulang dari majelis ini, paling tidak kita bukan hanya dapat berkah buah yang dibagikan tadi, tapi kita juga dapat berkah ilmu. Karena yang terpenting adalah bukan hanya berkatan berupa makanan, minuman, tapi juga berkah yang paling terbaik adalah ilmu ataupun sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik daripada hari kemarin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya memohon maaf sebelumnya karena saya harus mengucapkan bahwa saya yang paling ganteng hari ini di sini. Dan saya minta maaf karena saya juga tidak memakai jilbab, jadi mohon dimaklumi. Karena saya sebenarnya juga grogi karena semua adalah ibu-ibu dan saya sendiri laki-laki, mungkin juga suaminya ibu tuan rumah juga paling ganteng di sini Bu ya. Maaf tadi karena saya bilang saya yang paling ganteng, ternyata ada yang lebih ganteng yang di luar sana, yaitu suaminya Bu Rismi. Mohon maaf semua kepada tuan rumah. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, bahwa kita hari ini mungkin diantara kita semua mungkin pernah
yang pernah mengucapkan kalimat alhamdulillah atau hamdalah, bahwa mungkin juga sebagian dari kita juga sering mengucapkan kalimat syukran lillah atau terima kasih kepada Allah, bahwa mungkin juga kita ketika diberi nikmat oleh Allah, kita juga sering mengatakan ataupun mungkin kita niatkan dengan sujud syukur. Atau mungkin juga sebagian dari kita ketika kita mendapatkan nikmat, sebagian dari kita mungkin syukuran, seperti yang dilakukan dari tuan rumah, yaitu mengadakan acara syukuran atau selamatan atau apapun namanya. Bahwa kalimat alhamdulillah, kalimat syukran lillah ataupun acara syukuran itu tak lepas dari upaya kita mengatakan atau ingin menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Bahwa di antara kita semua di sini tentu sering mengucapkan kalimat ini. Tapi apakah di antara kita semua ini mengetahui makna yang tersirat dan tak tersurat dari kalimat alhamdulillah atau kalimat syukur? Jadi apa yang dimaksud dengan syukur? Atau apa yang dimaksud dengan kalimat alhamdulillah? Atau apa yang kita maksud dengan sujud syukur? Kapan kita harus mengatakan alhamdulillah dan kapan kita harus mengatakan sujud syukur ataupun kita mengadakan acara syukuran? Ini perlu kita gali pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan sampaikan bahwa hidup atau ketika kita ingin bahagia, maka bahagia itu adalah ketika kebanyakan orang ketika bahagia itu adalah ketika mendapatkan nikmat. Ketika seseorang mendapatkan rezeki, atau ketika seseorang menerima sesuatu pemberian yang mana pemberian itu membawa manfaat bagi dirinya maupun keluarganya. Nah, tapi ada makna-makna yang perlu kita gali terkait kalimat syukur hamdalah ini yang mungkin lebih dalam dari sekedar kalimat segala puji bagimu wahai Tuhan. Bahwa syukur itu adalah kalimat yang mana kalimat ini punya kandungan yang memiliki makna yang sangat dalam. Jadi kalau kita melihat dari bahasa Arab, syakara yashkuru syukran, itu berarti mengartikan sebagai izharu nikmah atau menampakkan rasa menampakkan atau menunjukkan atau menyingkapkan segala sesuatu yang segala sesuatu itu mendatangkan manfaat buat kita. Nah, jadi orang-orang Arab ketika mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya, dia akan mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dengan syukur ini sendiri pun berbeda. Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Sementara syukur itu maksud kita adalah kita dapat nikmat. Tapi ketika kita dapat nikmat kok kita puji Tuhan. Padahal kan yang dapat nikmat kita. Tapi kalimat yang diajarkan oleh Tuhan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi syukur itu adalah di mana hati kita menampakkan atau menunjukkan atau menyingkapkan bahwa kita itu telah mendapat manfaat, dan manfaat ini kita wujudkan dengan kalimat segala puji bagi Engkau ya Allah. Artinya apa? Antara nikmat yang kita dapatkan, antara nikmat yang Allah berikan, itu semua kembali kepada Tuhan. Jadi seharusnya kan kita mengucap syukur. Syukur aja, nggak perlu mengucap kepada Tuhan.
Seharusnya syukur, alhamdulillah, atau ketika kita terima nikmat kita mengucap syukur. Pujian untuk diri kita, tapi ternyata tidak. Di dalam Islam ketika kita dapat nikmat itu bukan manfaatnya itu bukan hanya sekedar buat kita, tapi harus kita tunjukkan dan kita refleksikan kepada sang pemberi nikmat. Makanya jadi kita bukan hanya sekedar dapat nikmat, tapi kita memuji Tuhan yang memberikan nikmat. Jadi kalimat syukur alhamdulillah itu bukan hanya sekedar kita yang dapat nikmat, tapi kita memuji Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu bukan hanya karena kita dapat nikmat, tapi kita memuji Tuhan yang memberikan nikmat. Jadi jauh di atas itu. Jadi bukan hanya sekedar nikmat yang kita dapatkan, tapi kita memuji sang pemberi nikmat. Ini yang perlu kita sadari, bahwa ucapan alhamdulillah itu bukan sekedar kita dapat nikmat, ibu-ibu, tapi kita memberikan dan menunjukkan kepada sang pemberi nikmat itu pujian. Jadi kalau dalam bahasa Arab klasik, bahwa syukur, kenapa syukur dinamakan dengan syukur? Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa syukur itu, dalam bahasa Arab itu sebenarnya kata syukur itu diletakkan pertama kali kepada unta. Jadi unta itu ketika diberikan makanan yang sedikit, lalu unta itu gemuk, maka dinamakan unta itu adalah dabbatun syukur. Jadi unta itu adalah unta syukur. Unta syukurnya ini maksudnya adalah unta yang diberi makan sedikit saja dia gemuk. Nah, jadi kalimat syukur pertama kali ini bukan dikatakan kepada manusia, tapi orang-orang Arab selalu menisbatkan filosofinya bahwa kalimat syukur ini, jadi diambil kesimpulan bahwa apapun yang diberikan nikmat oleh Allah kepada kita walaupun sedikit, itu akan menjadi besar. Ya, jadi nikmat sedikit itu ketika diberikan kepada onta-ontanya menjadi gemuk, maka onta ini mendapat gelar sebagai onta yang bersyukur. Nah, jadi kalimat syukur itu dari hal atau rezeki yang sifatnya itu hanya sedikit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita melihat filosofi peletakan makna syukur, artinya rezeki sedikit pun yang kita terima, apabila kita, kalau unta itu menunjukkan dengan kegemukannya, tapi kalau kita kan nggak mungkin ketika kita yang gemuk ini berarti banyak syukurnya. Nah, nggak begitu juga. Artinya yang gemuk ini dalam artian yang rezekinya lebih banyak, atau yang mungkin anak keturunannya lebih banyak. Jadi yang gemuk-gemuk jangan tersinggung ya. Kalau unta kelihatan dia bersyukur itu gemuk. Nah, tapi kalau kita belum tentu. Tapi maksud gemuk di sini tanda kutip ya mungkin rezeki kita lebih banyak, atau mungkin anak keturunan kita banyak, atau mungkin rumah kita besar seperti rumahnya Bu Rismini. Wah, ini syukurnya luar biasa Bu Rismini, seharusnya hajatannya sampai nutup gang ini. Iya. Oh, tahun depan ya Bu Rismini. Ya, jadi syukur peletakan pertama kali ini pada onta, dan onta yang gemuk itu dikatakan onta yang bersyukur. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama. Ketika kita diberikan nikmat sedikit, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita tidak bersyukur, ini efeknya luar biasa. Kenapa? Ketika kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Artinya ketika kita tidak bersyukur, kita tidak puji Tuhan. Sederhananya seperti itu. Kalau ibu dikasih nikmat, ibu tidak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, artinya segala kehinaan bagi Allah. Ini kalau tidak ucap syukur, artinya sama saja. Makanya kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azaballah syadid. Ketika antum bersyukur, ketika ibu-ibu bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah. Tapi ketika ibu-ibu tidak bersyukur, maka ibu dikatakan sebagai orang yang kafir nikmat.
Artinya untuk muji Tuhan itu aja ibu nggak bisa. Untuk mengucapkan pujian ini kan alhamdulillah ini gratis ibu, nggak bayar. Kita ngucapin alhamdulillah itu apa sih suratnya? Ketika kita dapat nikmat kecil apapun itu, kita ucapkan alhamdulillah, tidak bayar. Allah nggak minta tarif. Kita muji Tuhan nih, Tuhan senang. Kalau bahasa saya tuh Tuhan itu senang dipuji. Jadi semakin banyak kita puji Tuhan, makanya Tuhan bilang la in syakartum la azidannakum. Banyak-banyak bersyukur pasti aku tambah. Kalau kita banyak, kenapa Tuhan tambah? Ya karena kita puji Tuhan. Kalau kita bilang penjilatlah kita ini, ya. Kalau kita puji Tuhan, dikasih nikmat sedikit aja kita dipuji, kita puji Tuhan. Tuhan ini senang. Artinya ketika Tuhan senang, makanya di ayat itu, di sini sebenarnya ayat ini langsung kesimpulan. Jadi la in syakartum, jika antum ini tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum, jika antum ini tidak bersyukur maka Allah tidak akan tambah. Ini sebenarnya ada kalimat yang hilang dari sini, artinya yang tersembunyi, yang perlu kita ungkap pada majelis ini. Jadi ketika kalian tidak bersyukur, kalian tidak memuji Tuhan. Ketika tidak memuji Tuhan, maka Tuhan gak akan tambah. Gimana mau nambah nikmatnya? Orang dikasih sedikit aja kita gak muji Tuhan. Gimana mau dikasih banyak? Nah jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita memuji Allah. Ketika kita memuji Allah, Allah senang. Ketika Allah senang, Allah tambah nikmatnya. Gitu prosesnya. Jadi kalimat alhamdulillah itu bukan sekedar kalimat kita senang dapat nikmat, tapi kalimat yang kita ungkapkan karena kita senang dapat nikmat, kita puji Allah, dan insya Allah Allah tambah. Jadi gak sederhana ibu. Level syukur itu level orang yang bisa mensyukuri nikmat, itu adalah level orang-orang yang tinggi makomnya. Dan kalau memahami maknanya. Selama ini kan jujur saja kita mungkin sebagian dari kita mengucapkan alhamdulillah gak tahu artinya apa. Dan gak tahu juga kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu kita memuji Tuhan. Jujur, ada yang paham gak selama ini kita sedang memuji Tuhan? Paham ya? Oh berarti ada syukur dulu. Jadi syukur itu adalah kalimat yang mulia, kalimat yang tidak sederhana, kalimat ini ketika diucapkan itu adalah kalimat pujian. Dan kalimat pujian ini datangnya dari Tuhan sendiri yang mensifati dirinya. Kalau kalian dapat nikmat, bersyukurlah. Bersyukurnya dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Karena syukur itu salah satunya tadi kita bahas bahwa syukur itu menyenangkan pemberinya. Kemudian kalau kita senangkan pemberinya, kita akan ditambah nikmatnya. Tapi sebelum ditambah nikmatnya, yang perlu kita garis bawahi adalah dijaga nikmat itu. Nah ini juga yang perlu kita pahami, bahwa begini logikanya Ibu. Jadi kalau seandainya kita bersyukur, artinya kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan menambah nikmat kita. Nah, menambah nikmat ini artinya mengandung kalimat Tuhan jaga nikmat sebelumnya. Dimana kalau ditambah, Tuhan mengatakan aku tambah nikmatnya, tapi ternyata katanya Tuhan tambahnya ini aku hilangkan nikmat sebelumnya. Kan gak gitu. Tambah itu artinya nikmat yang ada kemudian ditambah nikmat yang baru. Artinya nikmat yang sebelumnya ini dijaga sama Allah. Jadi kalau kita bersyukur, kalau kita ingin menjaga rumah kita, kalau kita ingin menjaga anak istri kita, kalau kita ingin menjaga harta kita, ya salah satunya adalah dengan syukur.
Tapi kalau bapak-bapak jangan menjaga istrinya, jangan bersyukur banyak-banyak, nanti ditambah istrinya. Bahaya ini. Nggak boleh kalau itu ya. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga, misalnya syukuri apapun keadaan istri, walaupun kita anggap itu nikmatnya itu sedikit, tapi ketika kita syukuri ditambah nikmatnya itu. Kenapa? Di ayat tadi sudah disebutkan la in syakartum la azidanakum. Ketika kita semua tidak bersyukur, gak mungkin nikmat itu ditambah. Nikmat ditambah itu dalam artian bahwa nikmat sebelumnya dijaga. Jadi Allah jaga dulu nikmat sebelumnya, baru kita katakan ditambah. Kalau nikmat sebelumnya dihilangkan terus Allah tambah, artinya bukan nambah, malah posisinya tetap seperti itu aja. Kalau Allah cabut nikmat sebelumnya. Jadi untuk menjaga nikmat-nikmat harta-harta kita, keluarga kita sebelum apapun yang kita miliki, manfaat apapun yang kita miliki ini, kita syukuri dulu. Karena dengan syukur tadi itu dijaga nikmatnya, nikmat yang ada dijaga, dan nikmat baru akan ditambah. Jadi nikmat tidak akan bertambah kalau kita tidak bersyukur. Dan nikmat kita tidak akan dijaga oleh Allah, harta kita tidak akan dijaga oleh Allah kalau kita tidak bersyukur. Syukur ini sederhana. Syukur itu atas nikmat yang ada. Itu perlu kita syukuri. Jangan yang nggak ada ini kita syukuri juga. Kalau itu syukurin, kalau nggak ada itu syukurin. Kalau ada syukur, beda ya, syukurin sama syukur. Jadi ibu-ibu, kita mulailah hari ini. Apapun yang kita miliki itu kita syukuri. Jangan kita berhayal, berekspektasi, ya Allah, kenapa suamiku gajinya cuma 2 juta. Syukuri itu, Bu. Bukan disyukurin ya, disyukuri maksudnya bersyukur kepada Allah. Supaya apa? Nanti dengan 2 juta ini dijaga nikmat itu dan bahkan ditambah. Nah, karena yang ada ini saja kita syukuri, insya Allah Allah pasti akan tambah dengan sesuatu yang tidak ada. Karena selama ini yang menghalangi kita dari nikmat syukur itu adalah kita sering berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak ada. Ketika dapat 2 juta, kita ngeluh, kenapa cuma 2 juta? Ini ada ini, Bu, 2 juta ini kita pegang. Kenapa kita berandai-andai sesuatu yang tidak ada? 4 juta kita bayangkan, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Atau misalnya ketika kita punya mobil Xenia aja, kita sudah ngeluh, mobilku jelek banget. Padahal ini kita punya ini ada, syukuri dulu. Jangan berandai-andai kepada mobil apa. Yang ada ini disyukuri dulu. Ketika yang ada ini kita syukuri, insya Allah besoknya kita dapat apa. Tapi kalau yang ada ini saja tidak kita syukuri, akan hilang. Yang menghalangi kita bersyukur itu karena kita suka menghayal sesuatu yang lebih besar daripada yang kita punya. Jadi ketika kita dapat Xenia, kita ngeluh. Akhirnya apa? Ngeluh inilah yang menghalangi kita dari mengucapkan Alhamdulillah. Karena kita merasa ini sedikit, ini kurang, ini gak banyak. Jadi itu yang halangi kita. Jadi apa yang kita punya hari ini, apa yang kita miliki hari ini, ucapkan dan niatkan syukur kepada Allah. Kita puji Tuhan yang memberi kita ini, sehingga yang kita puji ini senang, sehingga harta kita terjaga, dan insya Allah yang dijaga ini akan ditambahkan. Jangan kita terlalu ekspektasi tinggi-tinggi, kita punya ini, punya itu, sehingga ketika kita membandingkan sama keluarga kita yang mobilnya lebih bagus, akhirnya apa? Bukan syukur yang muncul dari hati kita, tapi yang ada iri hati dan dengki. Ini penyakit. Apa yang kita punya itu kita syukuri dulu. Jangan kita melirik orang lain yang punya lebih daripada kita, sehingga apa? Yang kita punya sendiri pun kita lalai. Harta yang kita punya kita lalai dan kita tidak syukuri. Dan ini celakanya. Karena rezeki itu, nikmat itu akan datang dimulai dari orang-orang yang membiasakan dirinya dengan bersyukur. Nikmat syukur yang pertama kali perlu kita terus-terusan kita ucapkan adalah nikmat sehat.
ibu-ibu sehat semua kan di sini ya. Nah, ini sudah berarti sudah bersyukur kita. Insya Allah ditambah sehatnya, ke depan makin sehat. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling harus kita syukuri. Bayangin kalau kita sudah tua, kita tidak sehat, kita ngelihat orang makan gorengan tuh, enaknya makan gorengan. Kita nggak bisa ibu-ibu, kolesterol. Artinya apa? Ada nikmat yang dicabut oleh Tuhan terhadap diri kita, yaitu nikmat sehat. Itu dicabut sehingga kita sakit, punya penyakit kolesterol. Tapi kalau dengan kolesterol ini saja kita mensyukuri, kata Tuhan, hebat betul hambaku ini, dia punya penyakit kolesterol aja ucap alhamdulillah. Nanti ditambah nikmatnya. Nah gitu, nikmat yang ditambah itu, yang ditambah nikmat bukan balaknya. Nah jadi yang ditambah itu sehatnya, Allah sehatkan, insya Allah. Bukan kolesterolnya yang makin tinggi, tapi jangan habis ini juga kita cek-cek ke rumah sakit ya. Ini kayaknya deretan depan ini banyak kolesterolnya nih. Ya. Jadi nikmat sehat itu kita perlu wajib syukuri. Karena ketika kita sehat, kita mengurangi biaya rumah sakit. Ya, BPJS ini keluar, harta kita terjaga dari yang namanya obat. Ya, walaupun BPJS pemerintah juga mengeluarkan uang buat bayar BPJS. Nah intinya apapun itu, kalau kita tidak syukuri nikmat sehat itu, Allah tidak akan tambah sehat kita. Jadi perlu kita waspada bahwa sehat itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Hari-hari kalau perlu, ya Allah terima kasih Engkau memberikan kesehatan aku seperti ini, sehingga aku masih bisa makan gorengan. Alhamdulillah masih boleh. Nah insya Allah Allah itu gak akan pelit dengan nikmatnya. Apalagi ketika kita dikasih susah, kita bersyukur, insya Allah dicabut susahnya itu diganti dengan nikmat. Ini penting. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang perlu kita syukur. Yang kedua adalah nikmat bernapas. Nikmat bernafas itu artinya, nikmat bernafas itu adalah kita masih hidup hingga hari ini di umur kita yang sekian-sekian tahun ini, itu juga perlu kita syukuri supaya panjang umur. Tapi bukan 200 tahun juga kita berumur panjang. Kalau takutnya aja nanti di sini mengira kalau syukur terus Ustaz panjang umur, nanti 200 tahun saya hidupnya nggak mati-mati, kasihan anaknya. Anaknya sudah nunggu warisan katanya. Ya nggak gitu juga maksudnya. Ini hanya candaan ibu ya, supaya kita nggak tegang. Oh, ini yang banyak warisannya ini perlu waspada. Nikmat kita hidup itu perlu kita syukuri. Bayangkan kalau seandainya nikmat nafas itu kita analogikan dengan gas, harus pakai tabung gas 3 kilo. Kita sudah antri di pangkalan LPG situ, antri nikmat nafas. Kalau mau bernafas harus isi saldo dulu atau isi tabung gas atau tabung oksigen dulu. Ini berapa sudah kita harus antri tiap hari untuk membeli oksigen. Jadi kadang ini nikmat yang ada di dalam diri kita. Ini kadang kita tidak sadar bahwa nikmat ini perlu kita syukuri. Kita tidak usah nunggu nikmat yang eksternal. Jadi kalau mau saya bagi, ada nikmat internal dan nikmat eksternal. Internal itu yang ada di dalam tubuh kita ini. Baik nikmat sehat, baik nikmat kita bisa bernafas, baik kita bisa melihat, baik bisa kita mendengar, baik kita bisa berbicara, baik tangan kita diciptakan sempurna utuh, baik kaki kita bisa berjalan tidak lumpuh. Ini semua nikmat dan ini kekayaan yang kita miliki. Dan kalau kekayaan ini kita syukuri dengan hikmat dan penuh dengan pengertian bahwa syukur ini adalah memuji Tuhan, maka insya Allah kita semua akan menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nah mungkin saya sampai di situ saja karena saya nggak mau nambah nikmat lagi kepada antum semua. Jadi mungkin
sekiranya ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua yang hadir di sini, bahwa kita bisa mulai hari ini dengan mensyukuri apa yang kita miliki, bukan apa yang tetangga miliki. Itu boleh juga kita syukuri tetangga miliki, siapa tahu nanti syukurnya itu dibagi ke kita, boleh juga begitu. Kita syukuri, kita mulai dari diri kita sendiri. Nikmat nafas, nikmat sehat, nikmat badan yang sempurna, lengkap, tidak lumpuh, tidak cacat dan segala macam, itu perlu kita syukuri. Dan insya Allah Allah menganugerahkan nikmatnya semua kepada kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa Bu? Oh, kira doa nambah nikmat. Kalau doa nambah nikmat, Allahumma barik lana Bu. Karena habis ini kan kita makan. Ibu, marilah sama-sama kita sempurnakan acara kita hari ini dengan doa selamat atau doa rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan doa-doa kita yang kita haturkan pada hari ini, Allah akan menjaga kita semua dan memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan Allah juga akan tambah nikmat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma bismika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma bismika ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Allahumma bismika ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Allahumma bismika al-azim al-azam. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manna fadlan. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa 'ala azwajina wa an amala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin waslih lana fi azwajina wa dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ya Allah tawwil umurana wa sahih ajlasana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ila khair qarribna wa anishar abdna wa ri hawaijana wa sahil umurana wa hassil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman wal islam wa ihsan wa akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina wa inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal azal ihsan min muhsiniha ij'al wiqa'an li ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'alhu min ahli Allahumma ij'alna min ahli al-ilm wal ahli khair min wa la taj'alna min ahli su' wa dhar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzil mursalin wa immatil ma'sumin wal ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma taqabbal hadzal ihsan min muhsiniha
وبلغ ثوابها إلى وسعة رزقنا وسهل أمورنا وعافية في جسدنا وحسن خلقنا وافسح لساننا وأحسن صوتنا لقراءة القرآن وارزقنا العافية وحياة طيبة وسلامة في ديننا ورفع درجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله برب العالمين بحرمة محمد وآل محمد وبحرمة سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih baca kan? Enggak tahu. Masih, takutnya masih.